Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indrianti, NPM 19140016 dari Prodi Sejarah semester 4. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber-sumber sejarah Kerajaan Bali. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Bali dan diampu oleh Ibu Yustiani SPD MPD. Sebelum membahas tentang sumber-sumber sejarah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang Kerajaan Bali terlebih dahulu. Jadi, Kerajaan Bali ini merupakan istilah serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Bali. Dan Kerajaan Bali bertempat di pulau kecil dekat Jawa Timur, dan Kerajaan Bali ini pada umumnya bercorak agama Hindu-Buddha. Dan Kerajaan Bali pada masa sejarahnya, Kerajaan Bali memiliki hubungan yang dekat dengan Pulau Jawa dikarenakan hubungan kedua pulau tersebut saling berdekatan dan jaraknya pun saling berdekatan. Pada awalnya Kerajaan Bali bernama Kerajaan Bedalu yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Dan setelah Kerajaan Majapahit pun runtuh, digantikan lagi dengan Kerajaan Gelgel. Dan setelah Kerajaan Gelgel pun runtuh juga, digantikanlah dengan Kerajaan Klungkung. Akan tetapi pada masa pemerintahan Kerajaan Klungkung mengalami beberapa kali perpecahan, dan itu mengakibatkan Kerajaan Klungkung mengalami perpecahan. Pada awalnya tidak banyak yang mengetahui tentang adanya Kerajaan Bedalu, tetapi yang pasti kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan pertama yang ada di Bali. Dan kerajaan ini bertempat di Pejeng Blanjong, Gianyar. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang sumber-sumber sejarah Kerajaan Bali. Dan sumber-sumber sejarah Kerajaan Bali bisa kita lihat dari beberapa prasasti maupun kitab dan maupun tempat-tempat seperti kompleks Candi Gunung Kawi ini. Dan yang pertama kita bahas tentang kitab sejarah dinasti Tangkunah. Jadi, kitab sejarah dinasti Tangkunah ini berisikan tentang adanya Kerajaan Bali. Dan sumber sejarah yang kedua yaitu cap kecil dari Tanah Liat. Jadi, isi dari cap kecil dari Tanah Liat ini berisikan tentang mantra-mantra agama Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta. Dan mantra-mantra ini diperkirakan dibuat pada abad ke-8 Masehi. Dan sumber sejarah yang selanjutnya yaitu Prasasti Pejengyang. Jadi isi dari Prasasti Pejengyang ini berisikan tentang nama Sri atau Wali Lipuram, yang berarti sebuah kerajaan yang pernah memerintah di Bali. Dan yang selanjutnya yaitu sumber sejarah yang selanjutnya Prasasti Blanjong. Dan ini merupakan gambar dari Prasasti Blanjong. Jadi Prasasti Blanjong ini ditemukan di dekat Bandar Blanjong, Desa Sanurkauh, Denpasar, Bali. Dan ada yang unik dari Prasasti Blanjong ini. Jadi Prasasti Blanjong ini dalam penulisannya menggunakan dua huruf, yaitu huruf Pranagari dan huruf Kawi. Dalam penulisannya, dalam Prasasti Blanjong ini menggunakan dua huruf Pranagari dan huruf Kawi. Dan
penggunaan huruf pranagari ini dalam prasasti Blanjong menggunakan bahasa Bali kuno, sedangkan yang menggunakan huruf Kawi ini menggunakan bahasa Sanskerta. Dan di dalam prasasti ini berisikan tentang sejarah tertulis tertua Kerajaan Bali. Dan disebutkan juga kata Walidwipa. Dan Walidwipa ini merupakan kata atau sebutan untuk Pulau Bali di kala itu. Dan prasasti Blanjong ini dibuat oleh raja yang bernama Raja Kesari Warmadewa. Yang selanjutnya yaitu prasasti yang berangka tahun 837-888 Saka. Jadi prasasti ini berisikan tentang nama Raja Sri Ugrasena dan Ratu Sri Ugrasena, dan juga menjelaskan tentang pengelapuan di Sanghamandawa. Dan sumber sejarah yang selanjutnya yaitu prasasti yang berangka tahun 1010, 1020, dan 1025 Saka. Jadi prasasti ini menjelaskan tentang masa pemerintahan Ratu Sri Maharaja Sri Sakalendukirana Isyana Gunadarma Lekas Midara Wijaya Tunggadewi, dan itu ditafsirkan sebagai Wangsa Kertasatu pendiri dinasti. Dan selanjutnya yaitu prasasti yang selanjutnya, prasasti Kalkuta yang ada di India. Dan ini merupakan gambar dari prasasti Kalkuta yang ada di India. Nah, dalam prasasti Kalkuta yang ada di India ini menerangkan beberapa peristiwa yang dialami oleh Raja Airlangga. Dan salah satunya yaitu tentang silsilah kerajaan Airlangga yang merupakan keturunan dari kerajaan Bali. Dan peristiwa yang selanjutnya yang diterangkan dalam prasasti Kalkuta ini yaitu ketika Raja Airlangga berperang dengan Raja Wengker, dan juga menjelaskan tentang peristiwa ketika Raja Airlangga bersembunyi di hutan Wonogiri, dan menjelaskan juga tentang ketika Raja Airlangga berperang dengan Raja Wengker. Dan selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu Komplek Candi Gunung Kawi. Nah, ini merupakan Komplek Candi Gunung Kawi. Jadi komplek ini merupakan sebuah pemakaman untuk raja-raja yang pernah memerintah di Bali. Dan ini dibuat oleh masa pemerintahan Raja Anak Bungsu. Dan itu merupakan sumber-sumber sejarah dari kerajaan Bali. Dan ada yang menyebutkan juga pada abad ke-7 nama Bali disebutkan dalam berita Cina yang berada di sebelah timur kerajaan Holing yang dengan nama yaitu Duapatan. Nah, menurut para ahli juga Duapatan ini sama saja dengan Bali, dan ini diberitakan dalam berita Cina. Dan baik, bisa saya simpulkan bahwa sumber-sumber sejarah dari kerajaan Bali bisa kita lihat dari beberapa prasasti seperti prasasti Pejengyang maupun prasasti Blanjong maupun prasasti yang berangka tahun 837 sampai 888 Saka ini. Dan bisa kita lihat juga dari berita Cina. Dan baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.